Jakarta, ibu kota Indonesia yang juga merupakan pusat pemerintahan, bisnis hingga ekonomi. Di samping itu, Jakarta juga merupakan kota terpadat di Indonesia. Saat ini Jakarta dihuni 15.000 jiwa per kilometer persegi. Angka ini masih terus bertambah setiap tahunnya, dengan kecepatan pertumbuhan 105.000 orang per tahun atau sekitar 12 orang per jam. Meski padat penduduk, Jakarta menarik banyak orang untuk mengadu nasib. Mau cari kerjaan? Iya. Sebelumnya udah kerja di sini? Belum, baru lulus. Aku mau cari yang lain lah ke Jakarta gitu, siapa tahu di Jakarta berhasil. Mau kerja, ikut sama Om. Berarti pertama kali? Iya, baru pertama kali. Alasan ekonomi menjadi faktor terkuat banyaknya kaum urban hijrah ke ibu kota. Berkembangnya Jakarta sebagai pusat berbagai bidang mampu menyerap banyak tenaga kerja, termasuk yang berasal dari luar Jakarta. Selain itu, nilai upah minimum pekerja atau UMP Jakarta yang terus meningkat kian mendorong pertumbuhan urbanisasi. Sayangnya, tak semua pendatang baru memiliki keahlian mumpuni untuk mengadu nasib di ibu kota. Dampaknya, angka kemiskinan, jumlah pengangguran, dan tunawisma terus meningkat. Saat ini, 1 dari 25 penduduk DKI berada di bawah garis kemiskinan. Meski pemerintah DKI tidak melarang siapapun untuk datang ke ibu kota, namun Pemprov memberi peringatan bagi kaum urban. Pendatang tidak masalah untuk Jakarta, namanya juga ibu kota. Siapapun boleh datang, ngadu nasib. Maka yang penting, kalau tinggal di bangunan liar ya pasti kami akan bongkar dan usir pulang. Tiap tahunnya, khususnya usai Lebaran, sejumlah warga dari berbagai wilayah Indonesia mencoba peruntungannya. Tak bisa salahkan Pemprov Jakarta, pemerintah daerah juga dinilai bertanggung jawab terhadap arus urbanisasi. Desentralisasi kepemimpinan melalui otonomi daerah tak dapat membendung keinginan warganya untuk hijrah ke ibu kota. Ini otonomi daerah udah gagal. Kenapa? Karena rakyat ini juga tidak dibuat berkualitas, mandiri gitu. Yang ada pemerintah daerah membangun fisik, tetapi tidak mendorong untuk tumbuh ekonomi, tumbuh keswadayaan, tumbuh semangat untuk mandiri dan lain sebagainya. Meski nampak buruk, bagi mereka yang memiliki kemampuan mumpuni, urbanisasi punya sejumlah dampak positif untuk Jakarta. Pasti positif. Kalau yang mempunyai kualitas sumber daya manusia, mempunyai pendidikan, itu pasti semakin mempercepat dan meningkatkan akselerasi pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan segalanya, Pak. Tak ada yang salah dari ketertarikan seseorang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Apalagi jika dia memiliki bekal dan keterampilan sehingga tak menambah beban ibu kota. Namun di sisi lain, pemerintah pun tak boleh tinggal diam membuat ibu kota terlalu padat. Perlu pembangunan daerah yang lebih seimbang agar terjadi pemerataan ekonomi di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.